Kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi sel elektrolisis ya. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia ya. Menjadi energi kimia. Sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta, di mana kalau sel volta itu adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Bentuknya adalah untuk energi listrik berarti dia berupa arus listrik ya, berupa arus listrik. Sedangkan energi kimianya adalah kita tahu yaitu reaksi yang berlaku adalah reaksi redox ya. Oke, itu pendahuluannya dulu. Kemudian sama halnya dengan sel sel volta ya. Jadi untuk sel elektrolisis ini tersusun atas katoda ya. Sel elektrolisis tersusun atas katoda. Kita tahu ada dua jenis elektroda, yaitu katoda dan anoda ya. Katoda dan anoda. Apa elektrodanya? Kita ingat lagi ya. Jika katoda pada reaksi elektrolisis dia bernilai negatif, kutub negatif. Kemudian untuk anoda adalah kutub positif ya. Krao ya. Untuk reaksinya yang terjadi kita ingat krao ya. Katoda terjadi reaksi reduksi ya. Reduksi. Anoda terjadi reaksi oksidasi ya. Itu untuk yang elektrolisis ya. Baik elektrolisis maupun sel volta, katoda selalu terjadi reaksi reduksi, anoda selalu terjadi reaksi oksidasi ya. Dan katoda bernilai negatif, merupakan anoda kutub negatif, katoda kutub negatif, dan anoda kutub positif. Oke. Sekarang bagaimana dengan reaksi pada sel elektrolisis ya. Sel elektrolisis. Jadi reaksi pada sel elektrolisis itu disusun atas elektrodanya, yaitu di sini kita tulis dulu katoda ya. Ingat ya. Katoda, ketika katoda berarti kaitannya adalah dengan kation ya. Kation itu biasanya adalah dia bagian depan dari suatu senyawa ya. Sini kita ingat dulu ya, kation. Nah, sekarang kita ingin mengingat dulu. Kalian mungkin masih ingat ada deret volta ya. Deretnya yang lumayan panjang ya, tapi nanti akan ibu kasih triknya untuk kalian mengingat ya. Lihat kalau baginda kaisar nanti meninggal, alam mana air zaman cerita Firaun CD CO NI SN PB SB Bismut
Cu, kerupuk, hangus, agak pahit, au, ya, lumayan panjang ya. Jadi ini adalah deret polta ya. Dari deret polta ini kita bisa identifikasi ya. Litium kalium adalah 1A ya. Barium kalium 2A ya. Ada 2A, kemudian dilanjutkan dengan Al, Mn, kemudian air ya. Kemudian H. Nah, ini cara mudah mengingatnya ya. Jadi kita tahu ini dari deret polta ini kita ringkas ya, tapi kalian tetap harus mengingat elektroda-elektroda yang ada pada deret polta ya. Kita tahu bahwa semakin ke kanan ya, semakin ke kanan N0 akan semakin positif ya, atau semakin besar dan mudah direduksi ya. Semakin ke kanan elektron akan semakin mudah direduksi ya. Kita tahu tadi bahwa di katoda ya, katoda itu terjadi reaksi tadi reduksi. Pada katoda terjadi reduksi. Jadi misalnya seperti ini, jika ada soal ya, jika ada soal ya, misalnya seperti ini, ada golongan unsur elektroda golongan 1A melawan air ya, melawan air, maka yang direduksi adalah kita lihat ini ya, 1A melawan air, maka yang direduksi adalah air ya. Lagi misalnya H2O melawan H, maka yang direduksi adalah H ya, yang direduksi adalah H. Kemudian H2O melawan Mn nah, melawan Mn. Nah, H2O melawan Mn, maka yang direduksi adalah air ya, yang direduksi adalah air. Kemudian misalnya ada lagi H2O melawan Cu ya, Cu, maka yang direduksi adalah Cu. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita mencoba berlatih menuliskan reaksi katoda dulu ya. Di sini ada contoh soal dulu ya. Oke. Contoh soalnya adalah kita mau menuliskan reaksi di katodanya seperti apa. Yang pertama, larutan NaCl ya. Kemudian berikutnya larutan HCl ya. Kemudian kita lanjutkan larutan ZnSO4 ya. Bagaimana dengan, biasanya ada contoh-contoh lain ya. Misalnya ada contohnya leburan ya. Leburan NaCl dan leburan ZnSO4. Oke, di sini ada beberapa contoh soal ya. Kita akan identifikasi, kita akan menuliskan reaksi pada katodanya apa ya. Kita mulai untuk larutan NaCl. Bagaimana menuliskan katodanya ya. Jadi katoda ini ingat adalah bagian depan ya. Bagian depannya adalah kita tulis dulu Na.
Na merupakan golongan 1A ya. Na merupakan golongan 1A. Kemudian di dalam larutan apakah ada air? Ada, yang namanya larutan berarti pelarutnya adalah air ya. Berarti ada 1A dan ada air. Mana yang direduksi ya? Yang direduksi adalah air ya. Berarti yang direduksi adalah air, maka kita tuliskan ya. Yang direduksi adalah air. Ingat, kalau air koefisiennya adalah 2 ya. Nah, di sini untuk melanjutkan reaksinya seperti apa? Kita identifikasi lagi. Katoda ini diawali oleh huruf konsonan ya. Konsonan berarti di sini juga kaitannya dengan ya. Jadi triknya di sini ketika konsonan kaitannya adalah dengan huruf konsonan juga, yaitu sifat basa. Basa B konsonan ya. Basa berarti cirinya adalah ada OH min ya. Nah, OH min. Kemudian kita tinggal menyetarakan. Di sini OH-nya hanya ada berapa? Hanya ada 1, sedangkan di sebelah kiri ada 2 ya. Kemudian O-nya ada 2, di sini O-nya cuma 1, berarti kita kali 2. Tinggal kita menyetarakan dengan H, berarti supaya H-nya sama 4, di sini adalah gas ya. Tetapi di sini supaya seimbang ya, ini seharusnya ibu kasih jarak ya, ibu tuliskan ulang. Ditambah dengan 2 elektron supaya muatannya seimbang kiri dan kanan. Nah, jadi ini reaksi pada katoda untuk larutan NaCl. Kita lanjutkan lagi dengan bagaimana dengan larutan HCl ya. Kita tuliskan lagi larutan HCl K ya. Di sini yang namanya HCl berarti larutan, jelas dia ada air. Kita bandingkan dengan H, air dan H. Siapa yang direduksi? Yang direduksi adalah H-nya ya, hidrogennya. Berarti di sini adalah H+ ya. H+ ya. Itu supaya stabil pasti dia menjadi gas diatomiknya yaitu hidrogen ya. Di sini berarti kita kali 2, kemudian supaya setara kita tambahkan 2 elektron ya. Ingat, pada reaksi di katoda, di mana reaksi katoda itu terjadi reaksi reduksi ya, elektron selalu berada di sebelah kiri ya. Nah, berarti ini adalah reaksi katoda pada larutan HCl. Kita lanjutkan untuk larutan Zn. Sorry, kita ganti ya supaya tidak sama dengan ini. CuSO4 ya. CuSO4. Nah, ya. CuSO4 kita tulis dulu ya. Pada katodanya larutan CuSO4 berarti di sini ada air. Yang di depannya siapa? Cu. Air melawan Cu. Air melawan Cu, maka yang direduksi adalah Cu. Ya. Sorry. Air melawan Cu berarti yang direduksi adalah Cu-nya ya. Cu ini sebenarnya sebelumnya kalian itu harus bisa menuliskan reaksi ionisasinya. Cu kan berarti Cu2+ tambah SO4 2-, berarti di sini adalah Cu2+ ya, direduksi menjadi logamnya adalah Cu. Di sini supaya setimbang kita tambahkan 2 elektron ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan leburan ya. Nah, kalau leburan ya itu jelas tidak ada air ya. Tidak ada air ya. Tidak ada air berarti kita langsung pakai yang depannya. Depannya adalah Na ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini pada katodanya adalah Na, ini kan terion menjadi Na+ dan Cl- berarti Na+ ditambah elektron menjadi Na ya. Kemudian berikutnya adalah leburan
ZnSO4 ya. Leburan jelas tadi tidak ada air ya, tidak ada air. Kita tuliskan berarti di sini Zn2+ dan SO4 2- terionisasi. Reaksi pada katodanya adalah bagian depannya adalah Zn2+ menjadi logam Zn. Supaya setara kita tambahkan 2 elektron. Nah, itu reaksi untuk katoda ya. Sekarang kita akan pelajari juga bagaimana reaksi di anoda ya. Bagaimana reaksi di anoda ya. Kalau berbicara tentang anoda ya, berbicara tentang anoda, maka ya itu adalah, kalau katoda tadi bagian depan, maka anoda adalah bagian belakang ya, bagian belakang. Kita lihat dulu, ini kata kuncinya pada reaksi anoda ini adalah kalian lihat elektrodanya ya. Apakah dia menggunakan elektroda inert ya. Inert itu nama lainnya adalah pasif ya. Artinya elektroda ini tidak bereaksi, tidak ikut bereaksi. Contohnya apa saja? Jadi contoh elektroda inert ini adalah PTCAO ya, putus cinta AO. Nah, ini untuk mudah mengingatnya. Nah, jadi untuk elektroda inert sendiri dia ada beberapa klasifikasi lagi ya. Nah, ada beberapa klasifikasi lagi. Yang pertama adalah, berarti ini tadi kan anoda bagian belakang, yaitu anionnya yang bermuatan tadi negatif, misalnya SO4 2-, Cl- ya. Itu adalah anionnya ya. Jadi untuk anoda yang inert ya, maka di sini klasifikasinya adalah jika anionnya ya, anion berupa sisa asam oksi ya, sisa asam oksi. Apa saja itu anion berupa sisa asam oksi ya? Misalnya seperti ini, SO4 2- ya, CO3 2-, PO4 3-, ini adalah sisa asam oksi. Mengapa jadi tahu ini adalah sisa asam oksi ya? Misal H2SO4 berasal dari asam H2SO4 ya. Kalau dihilangkan hanya menjadi SO4 2-. CO3 2- berasal dari asam karbonat H2CO3. Dihilangkan hanya sisanya adalah CO3 2- ya. Kemudian PO4 3- berasal dari asam fosfat H3PO4. Dihilangkan hanya tersisa adalah PO4 3- ya. Nah, ketika anionnya berupa sisa asam oksi ya, maka yang dituliskan di anoda adalah, atau yang masuk adalah air atau H2O ya. Yang masuk adalah air atau H2O. Jadi ditulis di reaksi anodanya adalah air. Ingat ya, air kita tuliskan dulu, air koefisiennya 2, 2H2O ya. Di sini konsepnya adalah air itu dia awalannya vokal ya. Air awalannya vokal. Air awalannya adalah vokal, berarti kaitannya dengan asam vokal
ya. Asam cirinya adalah H+, ya. Asam cirinya adalah H+, ya. Kita tinggal menyetarakan. Di sini hanya ada 4, berarti di sini 4. Apalagi yang perlu kita setarakan? Oksigen, O-nya, O2, ya. Kemudian muatannya, ya. Di sini supaya setara maka ditambahkan 4 elektron. Ingat, kalau pada katoda tadi elektronnya berada di sebelah kiri, pada anoda elektronnya berada di sebelah kanan, ya. Oke. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah jika anionnya, ya. Jika anionnya adalah berupa OH-. Misalnya pada senyawa basa, ya, KOH, berarti anionnya adalah OH-. Jika anionnya berupa OH-, ya. Misalnya tadi contohnya pada NaOH, ya, CaOH 2 kali, ya, dan lain sebagainya, maka yang dituliskan di anodanya adalah, ya, anoda vokal, ya, anoda vokal, maka kaitannya adalah dengan vokal juga, yaitu air, tapi berbeda, ya. Kalau pada anion sisa oksi tadi vokalnya adalah asam, ya, karena basa itu direduksi kembali lagi menjadi air, ya. Maka di sini kita bisa tuliskan, ingat, ya, OH-. Jika basa, ini, ya, yang perlu diingat, jika air, ya, atau H2O, koefisiennya adalah 2, ya. Jika OH-, ya, koefisiennya adalah 4, ya. Nah, ini yang perlu diingat, ya. Oke, berarti di sini koefisiennya OH- 4, ya. Tadi OH- kembali lagi menjadi air, H2O. Kita setarakan hanya supaya 4, 2, berarti O-nya O2 ditambah, ya. Sorry. Nah, ini, ya. Muatannya berarti ditambah berapa? Ditambah 4 elektron. Nah, elektronnya berada di sebelah kanan, ya. Kemudian klasifikasi dari inert, ya, yang berikutnya adalah jika anionnya, ya, jika anionnya bukan sisa asam oksi, ya, bukan yang nomor 1 dan bukan OH-, ya. Jika anionnya bukan sisa asam oksi, bukan OH-, maka yang dioksidasi, karena pada anoda adalah reaksi oksidasi, yang dioksidasi adalah anion itu sendiri, ya. Maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri, ya. Contoh, ya. Di sini contoh, misalnya ada larutan NaCl, ya, larutan NaCl, ya. Maka yang kita lihat pada anoda adalah yang bagian belakang Cl-nya, maka kita bisa tuliskan reaksi di anodanya adalah Cl-, ya, menjadi gas, ya, karena Cl2 itu lebih stabil. Supaya setara 2, di sini kita tambah dengan 2 elektron, ya. Ini dengan catatan kalau elektrodanya adalah inert, yaitu putus cinta alam, ya. Oke, bagaimana kalau elektrodanya dia kebalikannya, bukan inert, ya.
atau aktif, artinya elektrodanya ikut bereaksi ya. Berarti elektrodanya ini adalah selain ya, selain PTCA tadi ya, selain PTCA ya, maka yang dioksidasi adalah ya, maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Anion itu sendiri ya. Nah, di sini maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Misal ya, di sini ada contoh lagi ya. Ada contoh larutan ZnSO4 dengan anoda Ag ya. Berarti di sini dia bukan inert kan anodanya ya. Maka reaksi di anoda kita bisa tuliskan, kita lihat anodanya adalah ya. Kita lihat anodanya Ag, berarti yang dioksidasi adalah Ag ya. Maka Ag dioksidasi ya, Ag menjadi Ag plus ditambah elektron. Nah, itu untuk jika anodanya adalah pas aktif atau bukan inert ya. Oke, sekarang kita akan berlatih sedikit ya. Ini ada contoh soal ya. Contoh soal ya. Kita ingin menuliskan reaksi pada sel elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda, ini bukan anoda ya, maksudnya dengan elektroda PT ya, platina dengan elektroda PT ya. Kita coba tulis ya. Kita tulis dulu reaksi ionisasinya yang namanya NaCl menjadi Na plus dan Cl- ya. Kita tulis reaksi apa yang ada pada katoda. Kita lihat bagian depannya Na ya. Larutan berarti ada air ya. Air dan Na mana yang direduksi? Air ya. Yang direduksi adalah air H2O. Ingat, koefisien air adalah 2 ya. Di sini adalah konsonan, berarti menjadi basa ya, menjadi OH- ya. Kemudian di sini 2 ya. Air ya ditambah dengan di sini ya, di bagian sini ditambah supaya sama muatannya 2 elektron ya. Nah, itu untuk yang katoda. Bagaimana dengan anodanya? Anodanya kita lihat dulu elektrodanya inert atau tidak. Inert ya. Karena inert kita lihat anionnya adalah Cl-, bukan sisa asam oksi, bukan OH-, berarti dia sendiri akan dioksidasi, yaitu Cl- ya. Berarti 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron ya. Nah, setelah ini kita akan bisa menulis reaksinya ya. Berarti di sini 2, yang di atas kita kali 2. Elektronnya bisa kita hilangkan, maka reaksinya kita bisa tulis ya. Dikali 2 berarti menjadi 2 NaCl dan 2 Na. 2 NaCl plus 2 H2O 2 Na ya, plus 2 OH- ya, ditambah
ini bisa dicoret ya, 2Cl min ya ditambah Cl2 plus H2. Nah ya, ini bisa digabung berarti menjadi 2NaOH. Berarti reaksinya 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus Cl2 plus H2 ya. Nah itu untuk reaksi akhirnya, reaksi yang dihasilkan dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT ya. Oke, sekarang untuk latihan ya, silahkan kalian kerjakan, tuliskan pula reaksi sel elektrolisis. Yang pertama adalah untuk larutan Na2SO4 dengan elektroda C. Yang kedua leburan ya, kita ubah leburan KOH dengan elektroda PT. Oke, sekian untuk video kali ini. Silahkan kalian belajar lagi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.